Nah, coba kita buat. Ya, coba kita buat tabelnya. Yang diminta si soal seperti apa, ya kan? Tabel umur piutang. Yang dikasih info nomor bisa, ya kan, nama ataupun keterangan bisa, gitu kan. Umurnya itu kan berarti umurnya dari apa tadi, kurang dari 2 bulan ya, kurang dari 2 bulan bahasanya kan gitu ya. Piutang yang sudah jatuh tempo tidak lebih dari 2 bulan, tidak lebih dari, kurang dari 2 bulan, berarti tidak lebih, berarti kurang dari 2 bulan. 2 bulan 60 hari, ya kan? Ya udah, kita bikin di sini kurang 60, kurang 2 bulan boleh, mau tulis kurang 2 bulan pun boleh. Mana aja? Kurang 2 bulan, misalnya kan gitu. Lalu apalagi keterangannya dari soal, piutang yang sudah tertempo lebih dari 2 bulan tapi tidak lebih dari 6 bulan, kan gitu. Ya tulislah di sini lebih besar dari 2 bulan. Gimana dia? Lebih besar dari 2 bulan, tapi lebih kecil dari 6 bulan. Ya gitu bisa. Gitu. Lebih besar dari 2 bulan, lebih kecil dari 6, atau uh, ya begini pun boleh. Coba saya lupa matematikanya. Oh gini ya. 2 bulan lebih kecil, ya kan? 2 bulan lebih kecil, lalu X, lalu gini. Nah, inilah kan. Berarti X lebih besar dari 2 bulan, X lebih kecil dari, lebih lagi dari 6 bulan. Kan gitu permintaan soalnya. Lalu piutang yang sudah jatuh tempo lebih dari 6 bulan tapi tidak lebih dari setahun, kan gitu ya. Ini juga, kalau ini di sini 6 bulan, di sini 12 bulan, kan gitu. Nah, lalu lagi keterangannya, piutang yang sudah jatuh lebih dari setahun, lebih dari setahun. Kalau lebih dari setahun tentu lebih besar dari 1 tahun misalnya, atau 12 bulan, dari 12 bulan. Nah ini kan yang mau diisi sama kalian, kan ini yang mau diisi sama kalian, umur. Gitu. Nah di sini ada berapa persen kalau yang ini. Nah kalau yang ini kan tergantung saya bikin kan di soal tergantung absen kamu, berdasarkan absen kamu. Ya, bikinlah berapa absennya, misalnya 8, kalau kita mau gampang kan 8%. Misalnya. Yang ini berapa persen? Berapa persen kalau yang ini? 25, 60, 100. 25%, 60%, sama 100%. Mana nih inilah hitungan-hitungannya, persennya.
Kan itu cara bikin tabelnya. Itu kan di nomor dan persen. Jadi kita lihat saja, ya karena cuma satu ya, satu aja, nggak usah banyak. Karena dia kan ngasihnya secara global ya, keterangan berarti kan piutang dagang. Sini ya piutang dagang lah. Piutang dagang. Kan gitu ya, dia kasih soal seperti ini, ya udah kita kasih seperti ini. Nah, berapa istilahnya nilainya ataupun berapa persentasenya dilihatlah, kan ada keterangannya. Keterangannya kan yang di bawah ini. Pada akhir tahun piutang yang telah jatuh tempo adalah 7.200. Kan udah ada kasih tahunnya nih. 2.100, 1.400, 2.360. Kan gitu. Kan udah dikasih tahunnya. Ya dituliskan. Ya kan? 7.200. Sebenarnya sudah dikasih tahu, tinggal dibikin yang macam tabel aja. Cuman ya kalian nggak ngerti juga saya. Gagang. 7.200. Berapa lagi? 2.100, 1.400, 2.360, 2.100, sorry, bawahnya 2.100. Berapa yang di sini? 1.400, Pak. 1.400 ya. 1.400. Terus yang terakhir 2.360. 2.360. Ya, Pak. Nah, dah tinggal aja lah, kan tinggal dituliskan aja cadangan. Cadangannya tinggal dikalikan aja nya. Ini dia nilainya. Total nilai totalnya dapat 4.301 ya kan. Inilah tabel yang diminta sebenarnya, kan gitu kan. Ya, tabel cuman seperti ini saja supaya kamu bisa paham bagaimana cara membuat tabelnya. Itu yang saya herannya sih, sebenarnya nggak ada masalah sih. Kenapa jadi kamu bikin susah, padahal ini nggak ada yang susahnya. Kan gitu, ini nggak ada susahnya yang kayak gini mah. Kan gitu. Itu yang saya pun heran juga. Kan dah selesai. Yang diminta kan ini dulu, untuk yang nomor 1. Kan gitu kan, kamu diminta hitung dulu nih. Nah ini tentu tergantung yang 8% ini, ya kan, yang 8% ini tergantung absen kamu. Kan gitu ya, tergantung absen kamu. Nah inilah sebenarnya yang coba saja nomor 1 yang diminta ini. Ya buatlah tabel umur piutang per 31 Desember. Seperti itu saja. Ya kan? Itu yang saya pun kenapa kok bisa jadi bingung kan gitu, yang kayak gitu. Tinggal dibuat aja. Ya. Lalu yang kedua tentu kita buat jurnalnya. Kan gitu kan? Kita buat jurnalnya. Jurnal yang mana yang diperlukan? Jurnal yang ini, jurnal yang kalau di soal itu pada akhir periode ini kan ya. Pada akhir tahun perusahaan juga mengantisipasi potongan penjualan seluruh piutang-piutang jatuh tempo. Berikut adalah transaksi, nah, kan? Berikut adalah transaksi terjadi pada tahun 2019. Ada penjualan kredit, ada penerimaan uang, ada potongan tunai yang diberikan, ada penjualan retur, ada piutang yang dihapuskan, ada piutang yang sebelumnya dihapuskan tapi diterima kembali perusahaan pelunasannya. Jadi pada akhir tahun piutang-piutang yang jatuh tempo itu adalah nih dia. Itu yang tadi yang 7.200 tadi kan, itu kan udah dihitung tuh. Tapi kan sebelum ini kan kita harus jurnal. Jurnal umum biasa saja. Apa debit kreditnya? Ya kan, apa debit kreditnya? Untuk satu contoh misalnya. Penjualan kredit, apa jurnalnya?
Saya tanyalah ke kamu, penjualan kredit itu apa jurnalnya? Gitu. Apa penjualan kredit? Apa jurnalnya? Ya, penjualan kredit apa jurnalnya? Jur. Yang pertama, penjualan kredit. Jurnalnya apa debit? Piutang debit, Pak. Piutang. Dagang. Kreditnya? Kreditnya apa? Penjualan, Pak. Jualan tahunnya. Berapa? Ya tengok di nilainya berapa. Berapa nilainya di situ? Di soal. Berapa nilainya di soal? 362. 852. Hah, nih. 362, 852. Sama lah dia. 362, 852. Nah, susahnya. Itu satu. Lalu apa lagi? Jurnalnya yang kedua dimintanya. Penerimaan uang dari pelunasan piutang dagang. Kan itu? Ya, kalau udah terima pelunasan piutang, ya berapa yang kita terima? Kan gitu. Berapa yang kita terima? Penerimaan, nomor 2, penerimaan apa tadi? Nomor 2. Penerimaan pelunasan piutang dagang. Nah, penerimaan pelunasan piutang dagang. Apa debitnya? Apa debitnya? Kas, Pak. Kas. Berapa yang diterima? 345.100, Pak. 345.100. Nah, piutangnya berapa? 345.100. Oh, ininya harus digeser ya. Yang diterima 345.100, sedangkan piutangnya 362. Jadi kan di sini kreditnya piutang dagang nih. Kreditnya 365 ya, karena dia lunas katanya. 365 852. Nah, itu karena dia bilang lunas. Penjualan kredit, penerimaan perusahaan piutang, nah, dia bilang lunas. Berarti Itu ada bukan 362 ya, Pak? 362 ya, 362. Ah, 362. 362 852. Kan gitu, karena dia bilang lunas. Jadi apa namanya selisihnya? Kalau kita kasih penjualan kan gitu kan, kita 100, lalu pas bayar kita kasih, kita cuma terima 90 aja. Nah, 10-nya apa itu namanya? Kita 362, tapi dia bayar udah 345 aja. Nah, itu selisihnya apa namanya?
Apa namanya? Apa namanya selisihnya? Iya. Potongan ya, Pak? Iya, potongan penjualan. Diskon, potongan penjualan kan sama kan? Apa selisihnya? Selisihnya segini. Jurnal yang kedua. Yang diminta pertama tabel, bisa dibuat. Nah, seperti ini. Kan gitu. Yang diminta yang kedua, jurnal. Nah, 1, 2. Berapa banyak jurnalnya? Ya tengoklah di soalnya. Berapa banyak jurnalnya? Ya kan? Jualan kredit, penerimaan uang, potongan tunai yang diberikan 495, 4952. Nah, yang potongan yang diberikan 4952. Tiga empat lima. Oh, piutangnya sorry, terbalik kita salah. Berapa potongannya? 495. Ini yang dikasih tahu ya. 495. 495. 95. Berapa tadi nih potongan penjualannya di soal? 4952, Pak. 4952. 952. Berarti yang piutang yang terlunas itu ya ini dia. Berarti ada piutang yang belum dilunasi 350, masih ada sisa. Masih ada berapa sisa nih? Berapa sisanya? 100. Kan inilah dulu, karena ini dari data yang dikasih, ya inilah datanya. Inilah jurnalnya kan itu kan. Potongan tunai yang diberikan 4952. Penjualan retur, penjualan retur 2320. Ada penjualan retur 2320. Oh, ada penjualan retur. Tiga. Penjualan retur, piutang dagang. Oh ya, penjualan jurnal. Berarti di sini yang ketiga. Yang ketiga. Penjualan retur. Penjualan retur, kalau penjualan retur tentu debitnya penjualan retur debitnya apa? Ya penjualan retur. Retur. Kreditnya piutang dagang. Aplikasinya situ. Berapa penjualan returnya? 320. 2320. Nah, seperti ini. 2320. Piutang dagangnya pun berkurang 2320. Nah, piutang dagangnya ini kan ini 362852. Ini tahun ini ya, tahun lalu kan ada. Tahun lalu kan ada. Ini tahun ini. Penjualan tahun ini. Terus diingat. Ini yang ketiga. Terus apa lagi? Transaksinya. Penjualan retur, piutang yang dihapuskan. Nah, piutang yang dihapuskan. Seperti apa jurnalnya piutang yang dihapuskan? Piutang yang dihapuskan. Piutang yang dihapuskan. Jadi di sini
Yang diminta di kamu buat jurnalnya biasa aja, debit kreditnya apa. Jadi ini makanya kalau di akuntansi keuangan ini, ya udah ceritanya udah cerita jurnal aja, gitu, nggak cerita apanya, nggak cerita laporan lagi dia. Cenderungnya dia cerita jurnalnya aja. Kalau sudah piutang dia hapuskan karena ada cadangan. Ini kan modelnya model yang punya cadangan nih, karena di atasnya ada cadangan nih kan. Tentu yang di debit adalah cadangan piutang atas tagih. Kreditnya apa? Ya kreditnya piutang lah, karena dia mengurangi piutang. Berapa cadangan piutang tak tertagihnya? Berapa yang dihapuskan? Berapa? 1.720. 1.720. Nah inilah ya, 1.720. Saya berharap kamu bisa menjurnal-jurnal kayak gini, gitu loh. Saya berharap kamu bisa menjurnal-jurnalnya. Kayak ginilah harapannya. Kamu bisa jurnal gitu dengan transaksinya nggak nampak, Pak. Ya memang itulah modelnya soalnya. Sekarang enggak lah transaksi ditunjukkan terus semua. Ini dia. Dia sudah kasih tahu nih kan. Piutang yang sebelumnya telah dihapus. Ini kan piutang yang dihapuskan 1.720. Nah apalagi piutang yang sebelumnya sudah dihapuskan diterima kembali. Kayak mana jurnalnya? Kan gitu ya. Piutang sudah dihapuskan, tapi diterima kembali. Kan gitu ya. Piutang yang sudah dihapuskan, lalu diterima kembali dia. Berapa nilainya tadi? Rp350. 350 dia diterima kembali dia. Ya. 350 diterima kembali. Berarti kalau dia model seperti ini, ya, kalau dia model seperti ini, kita balikkan lagi piutang dagangnya. Ada di beberapa perusahaan, ya. Ini 5. Penerimaan kembali piutang tak tertagih. Tak tertagih. Penerimaan kembali piutang tak tertagih. Kemarin kita buatnya seperti ini. Karena tak tertagih kan, atau dihapuskan, kan gitu kan. Jurnalnya cadangan apa piutang tak tertagih kan kayak gini. Kalau penerimaan kembali piutang tak tertagih, kan, tentu kita debitkan dulu piutangnya lagi. Ada di beberapa perusahaan langsung aja sebagai pendapatan. Ya, tapi ada di sini karena kita sudah bikin dia cadangan. Karena dia sudah bikin cadangan, tentu kita lihat, kan kita lihat kondisinya. Kita balikkan aja piutang dagangnya dengan cadangan piutang tak tertagih. Kita balikkan ini kita balik nih, yang ini ya, model yang ini. Kita balikkan. Debitnya piutang dagang, kreditnya cadangan piutang tak tertagih. Kita balikkan 350. 350. Kita balikkan. Ada penerimaannya tentu di lanjutannya tentu debitnya apa? Debitnya apa? Debitnya apa? Kalau penerimaan debitnya apa? Iya. Ini penerimaan piutang tak tertagih ini kita balikkan dulu. Karena kan kemarin pas kita mau kita hapus kan kayak gini nih.
Karena kita ngapusnya kan kayak gini. Cuman setelah berjalannya waktu diterima 350 lagi yang udah kita hapus ini. Maka kita balikkan. Terus apa lagi kelanjutannya? Ada 2 jurnal jadinya. Dibalikkan dulu piutangnya, terus iya, mana yang lain? Kas ya Pak masuk? Iya. Sama kali pun. Kas lah. Kasnya 350. It's 350. Piutangnya lah, kurang kan? Terus 50. Nah, inilah jurnal yang diminta dari soal itu. Dari data soal itu, yang diminta pertama penjualan kredit, yang kedua penerimaan pelunasan piutang, kan gitu. Yang ketiga penjualan retur, yang keempat piutang yang tadi yang dihapuskan, yang kelima penerimaan kembali piutang tak tertagih. Itunya yang diminta. Kenapa nggak dibuat? Angkanya sudah nggak ada, jadi cari-cari. Angkanya sudah ada di situ. Kenapa tidak di jurnal? Nah, kalau kayak gini caranya kalian, aduh. Ya, oke. Itu yang soal yang kedua. Kan gitu kan, diminta untuk dibuatkan jurnal. Nah, yang ketiga ini menghitung saldo piutang dagang beserta saldo cadangan yang bersangkutan per tanggal 31 Desember 2019 dan tunjukkan saldo-saldo rekening tersebut sebagaimana yang akan nampak dalam neraca. Maksudnya mau dibikin seperti ini. Seperti yang pertama tadi. Seperti piutang dikurang cadangan untuk potongan penjualan, nah cadangan piutang juga, itu diminta kalian. Jadi pertanyaan yang ketiga itu persis data yang dikasih di pertama. Hitungkan, kan gitu kan? Hitungkan seperti apa dengan jurnal-jurnal yang ada ini. Kayak mana posisi di neraca atau di laporan neracanya nantinya. Apa langkahnya? Langkahnya yang pertama tentu kamu hitung dulu lah cadangan piutang tak tertagihnya. Persentasenya itu kan udah dapet tuh. Udah dapat di sana di atas. Kan gitu ya. Kamu utuslah kamu dapat ya. Lalu dikurangi. Nah, baru kita masukkan angka-angka yang diberikan. Ya kan? Kita masukkan angka-angka yang diberikan. Seperti apa angka-angka yang diberikan? Kan sebenarnya berapa piutangnya, posisi terakhir piutang itu sebenarnya berapa, kan gitu ya. Sebenarnya posisi piutang itu berapa sebenarnya, di situ sebenarnya yang mau kita cari ya, di situ sebenarnya yang mau kita cari. Jadi dari sini piutang awalnya itu berapa, kan gitu. Yang nomor 3 sebenarnya yang diminta itu piutang dagangnya. Piutangnya itu kita dapat berapa? Piutang dagang awal berapa? Berapa yang awal? Yang awal berarti yang tahun sebelumnya tadi. Kan gitu ya, yang tahun sebelumnya tadi. Ya kan? 53.100. Ya kan? 53.100 itulah yang awal. Itu yang istilahnya yang mana dia, 53.100. Saldo per 31. Berapa jadinya? Piutang dagang awalnya yang berapa tadi? 5.000. Mana dia angkanya?
53.100, ya kan? Cadangan 53.100. Inilah yang awal. 53.100. Ini yang awal nih. Kan gitu. Nah, terus muncullah dia piutang penjualannya. Penjualan piutangnya ini yang ini nih. 362.852. 362.852. Tapi dikurangi sama ini, sama dibayarlah 350. Coba kita bikin ya. Kita bikin aja. Periode berjalan. Dagangnya itu awalnya berapa tadi penjualan kreditnya? Ini 362, ya kan? 362. Ini dia 362. Dikurangin gitu di apa namanya dia? Apa tadi? Potongan penjualan yang kali ini 4925 gitu. 4925 minuskan aja kita bikin. Nah, 4952. Lalu pelunasan kurang lagi ini 345 kurang. Lalu tengok aja yang mengurangi piutang di sini kan. Kalau dia seperti ini nih, piutang di kredit ini kan gitu ya. Kan dari sini nih, dari kas berkuranglah piutangnya 350.052. Nah, ini lagi penjualan retur kurangkan lagi kan, penjualan retur kita kurangkan lagi ini ya, nih. Terus penjualan retur kreditnya lagi nih. Nah, cadangan piutang tak tertagih. Nah, cadangan piutang tak tertagihnya ini, nah ini coba saya lihat. Uh, 1720, tapi ada pengurangan ya. Jadi cadangan piutang tak tertagihnya itu, ini cadangan nggak bisa, karena nanti hitungannya lain kan, Jadi sebenarnya berapa saldo piutangnya? Ini kita sum dulu. Nah ini 10.480 kan gitu. Oke. Jadi berapa piutangnya per 31 Desember 2020? Jadi jumlahkanlah. 63.580. Ini kan, ini yang total periode berjalan jumlah. Lalu ini total piutang dagang per 1/12/20. Ini dia. Coba kalau salah nanti dikasih tahu kalau ada salah hitungannya ya. Nah, kalau ada salah hitungannya seperti ini.
dapatlah kita, ya kan, saldonya, potongan penjualan cadangannya, dapat kita saldo piutang per 31 Desember. Nah, baru kita kurangi dengan yang jatuh tempo. Di situ ada di soal, ada dibikin keterangan jatuh temponya. Oh, ini dia ya, yang keterangan yang di bawah ya. Pada akhir tahun, piutang yang telah jatuh, piutang yang tidak lebih dari, oh ini. Jadi, gitu. Piutang yang jatuh tempo tidak lebih dari 2 bulan, 7.200, 2.100, 2360, seperti tabel yang di sini. Kan gitu, seperti tabel yang, inilah model piutangnya. Cuman masalahnya, ini kan, ini total piutangnya, sebentar kita sum 13.0 13.060, cadangannya 14. Jadi dari piutang yang ini, yang 53.100 ini, yang pertama ini, ya kan, 50, ya, berarti kan sudah sudah terbayar gitu ya, sudah terbayar. Yang sudah terbayar itu berarti kan 13, oh enggak 13 lah ya, kalau lebih dari setahun. Kalau lebih dari setahun, ini kan lebih besar dari setahun. Yang lebih kurang dari setahun ini aja berarti. Nggak sampai yang 2360. Ya, yang 2360 itu nggak nyampe dia, nggak. Kalau kita mau tahu yang 53.100 itu, yang piutang yang 53.100 itu, waduh, nah 10.700 ini kan dari yang ini, yang kurang dari 12 bulan, yang dilunasi itu kan yang ini aja nih, 10.700. Nah, berarti di sini pun yang 53 ini pun nanti kan yang terlunasi, berarti di sini ada lunasan dari yang lalu kan gitu ya. Ini kita bikin lunasan sebelumnya, berarti kan ini dia. Kurang lah juga ini kan, kurang ini, dan sebelumnya ini kurang ya, kurang. Jadi piutang per 31 Desember 2020 itu jadi kurang dari mana 10.700 itu, dari sini, dari 7.200, dari yang 3 ini. Kalau di atas tahun kan nggak terlunasi, berarti kan 100% nggak, jadi tidak terlunasi dia. Yang terlunasi hanya 10.700 saja, 10.700 saja. Nah, yang dibayarkan gitu ya, yang terbayarkan. Jadi sekarang yang diminta itu kan itu, yang diminta itu yang di nomor 3-nya itu, yang di nomor 3 itu. Jadi bagaimana kita menghitung saldo piutang dagang beserta saldo cadangan-cadangannya yang bersangkutan dengan itu. Jadi yang kita hitung itu saldo piutang. Udah dapat saldo piutang? Nah ya, udah dapat saldo piutang, inilah saldo piutangnya. 52.880. Ini piutangnya ya. Dari 53 lalu dibayar 10.700. Dari mana 10.700? Dari piutang dagang yang dilunasi di bawah setahun. Ini kan di bawah setahun nih, dilunasi nih.
di bawah setahun. Berarti kan dia 2000, ini kan penjualan 53 ini kan penjualan 2019, tentu dilunasi, data ini dilunasi segini 10.700. Lalu di tengah periode berjalan muncullah penjualan piutang dagang ya kan, dengan penjualan, lalu ada potongan penjualan, ada pelunasan, ada retur, dapatlah jumlahnya segini untuk piutang tahun berikutnya. Dijumlahkan, dapatlah piutangnya segini. Ini baru total piutangnya ya. Belum cadangan. Kita belum cerita cadangan. Kita baru cerita piutangnya. Total piutang yang real, yang kalau di tabel tadi, kalau di neraca tadi itu yang 53 itu. Nah, kalau yang 53 itu kan untuk yang tahun 2019. Nah, ini yang tahun 2020. Ya, ini untuk yang tahun 2020. Seperti ini hitungannya. Tapi belum cadangan nih. Nah, kalau cadangan, dia harus butuh perhitungan yang persen tadi. Nah, kalau untuk cadangan, kan udah dikasih tahu nih 7.200, 2.100. Berapa persen, kan gitu ya. Berapa persen, berapa 7.200, 2.300, 1.400, 2.360 itu kan berapa persen dia sudah dapat kita hitung. Nah, ini kan kalian tergantung apa kalian, tergantung absen kalian. Ini yang saya kuningin ini. Jadi yang angka yang ini semua bervariasi. Kalau yang ini kan nggak bervariasi, ini memang dari soal. Yang ini nih yang bervariasi. Tentu yang ini pun bervariasi. Kan gitu kan? Yang kuningnya itu kan bervariasi jadinya. Termasuk kalian. Sekarang yang mau ditanya, berapa cadangannya, kan gitu ya. Ya ini, masukkanlah angka kamu, ya kan? Masukkanlah angka kamu, dapatkan cadangannya. Gitu ya, dapatkan cadangannya. Berapa dia? Itulah saldo cadangannya untuk yang tahun berikutnya. Ya kan, untuk yang tahun sebentar. Soal ada dikasih tahu potongan penjualannya berapa persen. Ini berapa persen ya? Tahukah yang 4952 ini? 4952 ini berapa persen? Dari 362. Berapa persen? 362 dikurang X dikurang 367. Jadi ditambah dia ya. Salah. Ini 57.900 atau ini dibagi ini kali 100%. Berapa persen ya? 1%. 1% ya. 1%. Nggak usah lah, ini dulu lah. Total piutang dagang udah dapat, cadangannya aja kita hitung. Nah, cadangannya, supaya saya bilang tadi, tergantung di sini. Silakan dihitung. Ya, silakan dihitung. Silakan dihitung menurut
menurut nomor ini contoh yang nomor 8, yang absennya nomor 8 nih. Ya. Ini contoh yang absennya nomor 8. Ya, contoh absennya nomor 8, nah itulah dia. Ya. Jadi yang saya minta di kalian, ya adalah tuntaskanlah berapa cadangannya masing-masing dan buat formatnya seperti yang ini ya. Buat formatnya itu seperti yang ini yang tadi di awal pertama. Sebentar. Yang di awal soal ya, yang di pertama soal. Jawab aja lah pokoknya. Jawab aja lah soal itu. Hitungannya sudah saya kasih seperti ini. Kan gitu kan? Tapi kamu tentu di soal itu harus ada angka kamu sendiri. Nah, tuliskanlah di sini berapa cadangan piutang tak tertagihnya. Nah, berapa? Tentu dia hasilnya sama dengan ini. Ya kan? Nah, inilah dia sebenarnya yang diminta. Ya, ini yang ketiga. Silakan. Ini yang nomor 8 kebetulan saya kasih tahu. Ya kan, rezeki yang nomor 8 lah. Ya kan, rezeki yang nomor 8 dikasih tahu. Tapi yang lain silakan dihitung, tuliskan di forum. Ya, tuliskan di forum. Saya tunggu sampai sore ini. Di sini. Ya. Cara buat pindahin ininya ke forum gimana ya Pak? Itu tadi yang saya bilang di Excel ini. Nah ini langsung gini. Kamu gini kan aja. Kamu sorot saja, copy, pindahkanlah ke Excel-nya, ke apanya bisa kan? Pindahkan ke Sipadinya bisa. Coba kita tes. Bentar ya, saya ke Sipadinya. Saya buat balasan dulu. Balasan. Oke. Sebentar. Ini saya isi balasannya ya. Mana dia jawabannya? Tanggapi ya, tanggapi. Lalu saya klik copy paste. Oke. Iya ya, nggak dapat dia ya. Nggak dapat dia ya. Mana caranya ya? Yang paling bagusnya. Saya kira bisa kemarin. Saya pernah nyobanya tapi bisa, tapi ini kok nggak bisa ya. Oke, coba kita lihat. Kita edit dulu ya. Kita edit. Bikin gambar aja. Bikin model gambar aja dia. Paste spesial ya. Pastenya paste. Pastenya dibikin di Word dulu. Udah gini kan? Pindahkan ke Word. Pindahkan ke Word. Paste spesial. Bikin gambar. Paste spesial, bikin gambar, lalu paste lagi, bisa nggak ya? Coba tes. Copy. Paste. Kalau gambar bisa dia ya. Gambar dia bisa. Ya, gambar dia bisa. Contoh seperti ini. Lihat di apanya ya.
Lihat di apa saya di mananya dia. Mana dia? Oh, kok nggak ada? Sebentar, saya tanggapi dulu ya. Tanggapi, paste. Oh, nggak mau dia ya kalau gambar ya. Aduh, emang susah juga ini. Ya kalian kan nggak banyak kali, kalian atur aja lah seperti ini, bikin diapain, di apa? Digeser-geser pakai kursor apa? Spasi gitu ya. Kan nggaknya banyak. Ya, enggaknya banyak. Kalian geser aja spasi-spasi, dapatkan tabel yang seperti itu. Seperti yang contoh di Excel itu. Ya. Nah, coba kerjakan dulu. Saya isi di forumnya. Ya. Kita tutup dulu. Oke. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.